Oke, selamat pagi anak-anak Ibu. Bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran kita kali ini matematika hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak Ibu, kita mulai hari ini pembelajaran kita matematika kelas 5, bab 3, materi kita mengenai denah. Ya. Masih atau pernah tidak kalian melihat denah? Ya, Ibu harap sih sudah pernah ya kalian melihat denah undangan, pernikahan, ataupun misalnya peta ketika kalian jalan-jalan. Nah, di situ biasanya ada plang atau namanya kayak spanduk ataupun pamflet, situ juga ada denah ya. Dengan tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian dari denah. Yang kedua, siswa dapat memahami tata letak suatu denah. Sekarang kita masuk sebenarnya apa sih itu denah? Nah, denah itu adalah merupakan suatu gambar yang menunjukkan posisi atau letak suatu benda pada bidang datar. Nah, ada contoh yang akan Ibu bikin ya. Kalau kalian ingin membukanya juga ada di buku SPS Matematika kita ya. Ada itu mengenai denah dimulai dari halaman 56. Kalian bisa lihat situ. Tapi ini Ibu akan memberikan contohnya, yaitu denah tempat duduk di ruang kelas. Perhatikan denah berikut ini. Nah, di sini ada ruang kelas. Anggap ini ruang kelas kelas 5. Ada papan tulis sebelah kiri, baris sebelah kiri ada Ali dan Tio. Di belakang Ali dan Tio ada Santi dan Rina. Di belakang Santi dan Rina ada Romi dan Pandi. Nah, di baris yang kedua ada Azam dan Wina. Di belakang Azam dan Wina ada Lisa dan Budi. Di belakang Lisa dan Budi ada Aji dan Putri. Selanjutnya, di baris yang terakhir, baris ketiga, ada Pandu dan Fitri, ya. Kemudian ada Hani dan Riri. Kemudian ada Bima dan Sinta di belakangnya. Kita bahas soal berikut ini. Ini sengaja Ibu bikin ya supaya kalian tahu. Oke, dari gambar denah di atas atau denah yang tadi atau di bawah denah ini, kita dapat menyebutkan posisi tempat duduk Rina, Azam, dan Bima. Nah, posisi tempat duduk Rina di mana kita lihat nih. Rina itu di mana? Ya, Rina di sebelah kanan tempat duduk Santi, ya. Sebelah kanan tempat duduk Santi. Kita lihat nih ya dari denahnya. Nih, ya, Rina di sebelah kanan tempat duduk Santi. Sedangkan posisi tempat duduk Azam berada di baris pertama. Nih, baris pertama ya. Baris pertama dari depan dan di belakang tempat duduk Lisa. Ya, nih. Lisa, Azam itu di depannya. Nah, kemudian posisi tempat duduk Bima di baris ketiga dari depan, baris ketiga dari depan. Nih ya, 1, 2, 3 dari depan dan tempat duduk kelima dari kiri. Kita hitung dari kiri. Ya. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5 itu. Oke, Ibu ada kuis. Kita lihat. Sekarang coba kamu sebutkan nama anak berdasarkan letak tempat duduk berikut ini.
Kita lihat yang pertama. Di manakah posisi tempat duduk yang berada di sebelah kiri Riri? Riri, kita lihat Riri di mana? Riri. Nah, berarti dia ada di sebelah kirinya si Hani. Ya, sebelah kiri si Riri itu si Hani. Kemudian, soal nomor 2. Posisi tempat duduk yang berada di baris kedua dari depan dan di belakang tempat duduk Wina. Ya, di baris belakang tempat duduknya Wina. Nah, yaitu Budi. Selanjutnya, posisi tempat duduk di antara Romi dan Aji adalah Romi dan Aji. Kita lihat di antara Romi dan Aji. Ya, Romi dan Aji yaitu Pandi. Selanjutnya, posisi tempat duduk yang berada di baris ketiga dari depan, kemudian tempat duduknya keempat dari kiri. Keempat dari kiri. Nanti kamu hitung baris ke depan. 1, 2, 3, 4. Yaitu Putri. Yang kelima. Posisi tempat duduk baris pertama paling kanan. Ada Pandu dan Fitri. Oke, dari sini mengerti ya. Nah, coba kita lihat lagi kalau kalian belum mengerti ya. Kalian juga bisa lihat di halaman 60 dan 61 mengenai denah ya. Ada di mana itu? Nah, coba kita lihat yang halaman 61. Di situ ada latihan 1 ya. Itu ada denah dari latihan satunya ya. Jika taman berada sebagai letak titik acuan, tentukan letak tempat lainnya berdasarkan arah mata angin. Nah, kita lihat. Rumah sakit berada di sebelah mana? Sekolah. Di mana sebelah sekolah? Rumah sakit. Ya, sebelah selatan. Ya, sebelah selatan. Menduruskan arah mata angin ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya. Barat-barat laut, utara, timur laut. Jangan lupa itu ya. Kemudian yang B. Rumah sakit berada di sebelah mana sekolah? Ya, rumah sakit ada di mana? Di rumah sakit berada di sebelah selatan sekolah. Nah, sekarang yang C. Di sebelah tenggara apotik terdapat di sebelah tenggara apotik. Kita lihat apotik tenggara ada taman bermain, ya. Sebelah tenggaranya ada taman bermain dan rumah sakit. Nah, sekarang kita lihat lagi yang D. Di sebelah timur laut. Timur laut, kita lihat timur laut mana? Ya, timur laut. Rumah Adi terdapat. Nah, timur laut rumah Adi terdapat di sebelah barat daya, ya. Di barat daya. Sekarang kita lihat SPBU. SPBU ya, berada di sebelah mana rumah sakit? SPBU ada di daerah barat laut ya, daerah barat laut rumah sakit. Nah, itu yang halaman 61. Ibu lanjut ya. Selain itu, denah juga mempunyai fungsi. Ya, fungsinya satu. Tadi sebagai kita untuk mengetahui tata letak suatu bangunan ataupun benda. Ya, yang kedua kita tahu lokasi. Ya, lokasi. Kalau kalian misalkan kayak kita pakai GPS, itu sama aja kita menunjukkan denahnya. Ya, sekarang kan zamannya canggih ya, jadi bisa ditunjukkan GPS elektroniknya. Nah, kita lihat, perhatikan denah berikut ini. Di sini ada bangunan ya. Nah, Ibu mau tanya sama kalian. Rumah Andi di sebelah mananya kantor polisi? Ya, sebelah apa? Timur ya, sebelah timur. Kan kalau utara di atas tuh, timur. Nah, Pak Ude di sebelah mananya rumah Andi? Ya, selatan, betul. Ya, selanjutnya. Nah, di manakah rumah Sinta jika kita lihat dari rumah Andi? Ya, rumah Sinta di mana? Ya, dari timur laut. Jadi seperti itu. Kalau misalkan denah rumah seperti ini, lihat perintahnya apa dulu. Jika patokannya adalah mata angin, maka kalian harus apa? Ya, tadi
Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Oke. Selanjutnya, karena kita berkaitan dengan denah, ya, maka ini juga berkaitan dengan mengenal koordinat posisi suatu benda. Nah, ini mudah. Koordinat itu tata letak suatu benda, ya. Supaya kalian tahu, ini terdapat ada sumbu X, sumbu Y, kemudian ada kolom, dan ada baris. Nah, letak suatu tempat atau benda dapat digambarkan dalam petak-petak, ya, yang tersusun dalam kolom dan baris yang disebut bidang koordinat. Cara penulisannya adalah kolom, baris atau X, Y. Di sini ada contohnya. Nah, ya, di sini kalau kalian ada buku berpetak yang matematika yang halus, bukan Mandarin ya, Naya, itu ada. Kita gampang menggunakan X dan Y-nya. Nah, baris pertama itu kita lihat di sini. Nih, baris pertama. Kemudian baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Habis baris kita tentukan kolom. Kolom A, B, C, D, dan E. Nah, kolom baris. Kolomnya itu kita anggap X. Baris itu Y. Jadi mendatar dulu baru tegak ya. Datar dulu baru tegak. Oke, kita lihat pertanyaan berikut ini. Contohnya, rumah terletak pada kolom C. Rumah, kita lihat rumah mana. Nah, kolom C benar. Baris pertama, sehingga memiliki koordinat C, 1. Ya enggak? Nih, baris C, 1 di baris pertama. Kolom dulu, ingat. Selanjutnya, masjid. Kita lihat masjid ada di mana? Ya, di kolom A. Kolom A baris ke-3. Nah, maka disebutnya A, 3. Selanjutnya, pasar. Kita lihat pasar. Ada di mana? Pasar. Ya, di kolom C. Maka C, 3. Oke, kafe. Kira-kira di sebelah mana kafe? Ya, di kolom B. Baris keempat. Maka B, 4. Selanjutnya sekolah. Kita lihat sekolah. Sekolah ada di kolom D. Ya, benar. Kemudian di baris 4. Maka D, 4. Oke. Mudah kan? Jadi kesimpulannya untuk mempelajari suatu denah, ya contohnya itu harus hafal juga tata letak mata angin, arah mata angin. Yang tadi timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Sedangkan kalau koordinat kita harus tahu titik X yaitu koma Y, X, Y, ya X-nya itu mendatar, Y-nya itu adalah tegak lurus. Nah, sebelumnya paling kalian bertanya ya, kenapa sih minggu ini kita melakukan video ya, karena ada pelaksanaan AKM dari teman-teman kalian. Jadi ya Ibu mohon maaf nih, jadinya kalian harus mendengarkannya dari video. Pembelajaran kita melalui video bukan melalui Zoom. Oke? Gue harap semua dapat mengerti isi dari hari ini. Pembelajaran kita hari ini sudah Ibu ambil kesimpulan bahwa tata letak suatu benda dan tata letak denah itu harus mengerti atau memahami arah mata angin juga dan sumbu X, sumbu Y-nya. Ya, tadi kolom dulu baru baris ya, jangan terbalik. Oke, terima kasih. Kita ambil sikap berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Ibu harap semuanya dapat mengerti pembelajaran kita hari ini. Bye-bye.